dulu. Jadi waktu umur 2 tahun itu, Ibu Mari bisa lihat sebagai seorang anak kecil. Sebagai seorang anak kecil. Umur 1 tahun tidak ingat. Tidak ingat. Nah, jadi dengan teknik past life dia bisa ingat. Bahkan di dalam kandungan pun bisa ingat. Kita bisa mendengar orang tua kita lagi cekcok atau tidak gitu. Sangat menarik ya. Kayak sekarang ini saya tiba-tiba teringat waktu situasi sekolah saya waktu saya masih TK. Tiba-tiba aja ingat. Berarti sekarang ingat ya, umur 6 tahun ingat. Tiba-tiba aja. Ya. Ini adalah teknik past life namanya pace and leading. Ya. Umur 6 tahun. Kalau itu mata lagi ingat umur 6 tahun, mundur 3 hari yang lalu, 4 hari. Bisa sampai detail, bisa sampai jamnya. Sama juga ya apa yang kita bisa pakai, misalnya itu past life, ada juga namanya age regression. Kalau Pak Gigin misalnya lupa pernah ngirim uang sama siapa pada tanggal berapa, lakukan past life, mundur sedikit atau age regression, kita bisa tahu oh uang ini saya kirim tanggal sekian, pada tanggal sekian. Jadi kalau kita mau ujian, kita lupa lagi dengan jawabannya, lakukan teknik itu sebentar, kita bisa kembali, oh ini jawabannya ini, bisa kembali lagi. Jadi bisa melatih memori kita. Ya. Jadi sebenarnya tidak susah untuk dilakukan. Sebenarnya kita lakukan itu setiap hari. Pada waktu kita tidur itu sebenarnya kita pergi ke past life dan kita pergi ke future juga. Yes. Ya, pergi ke future. Jadi sebenarnya is a tools. Nah kalau demikian orang bertanya, kalau gitu itu reinkarnasi dong. Pemahaman Ibu Mari apa reinkarnasi, kata-kata reinkarnasi sendiri? Pada saat energi soul kita yang adalah energi masuk pada kehidupan lain setelah fisik kita mati. Ya, persis ya. Jadi fisik, jadi tubuh ya. Karnit itu kan daging tubuh. Reincarnate berarti masuk lagi ke dalam tubuh lagi. Nah, kenapa kalau begitu kita dari dulu hidup, nanti mati, masuk lagi dalam tubuh, masuk lagi dalam tubuh lain, sudah mati masuk dalam tubuh, terus-terusan kan? Saya pas live diri saya waduh terus-terusan gitu. Berarti kan ada misi kan? Jadi kalau kita lihat di tarik ke ujungnya kita berasal dari sumber ilahi, oneness. Sekarang tercerai-berai, ya misinya apa? Kembali menjadi satu lagi. Menjadi satu lagi ya, menjadi satu lagi untuk mengetahui siapa diri kita. Oleh karena itu diproseskan proses evolusi untuk mengetahui bahwa actually kita semua ini oneness, kita semua ini satu. Kalau sekarang saya dengan Ibu Mari dan Pak Gigin sekarang berpikir secara grup bahwa kita ini satu, bahwa kita adalah satu soul, maka perlakuan saya terhadap Ibu Mari dan Pak Gigin akan berbeda. Tidak lagi ego, jadi kita adalah satu. Kalau dengan saudara-saudara di rumah sekarang kita merasa bahwa kita adalah semua adalah satu spirit yang sama, ya tidak ada lagi ego, satu spirit yang sama. Untuk sesaat aja kita ingin healing, kita ingin sembuh, berpikir sama-sama ingin sembuh, maka energi yang terjadi adalah kesembuhan, maka kita akan sembuh. Itu kan kayak sama dengan kepercayaan dalam agama Jawa dulu, ya, ke agama Jawa pra-Islam. Itu kan begitu juga, mungkin pra-Buddha, pra-Hindu juga gitu, mengenai konsep apa? Kalau dalam teori Barat kan makrokosmos, mikrokosmos. Ya kan, kalau orang Jawa kan bilang semua itu ada nyawanya. Dan ada, ya kan, semua ada nyawanya, harus kita hormati, dan nyawa-nyawa ini sebenarnya saling berhubungan karena mereka semua bagian dari suatu nyawa yang besar gitu kan. Animisme ya Pak Richard. Iya. Juga. Ya, animisme juga sebenarnya kan bagaimana hidup dengan harmoni, vibration dengan alam semesta. Jadi kita pernah bicara soal Siti Jenar kan? Iya, Siti Jenar itu kalau di dalam cerita Islam di Jawa kan yang akhirnya dihukum mati oleh syekh-syekh yang lain kan. Soal Tuhan, bicara Tuhan. Iya. Ditanya siapa Tuhan? Ya saya. Yang itu siapa? Itu Tuhan juga gitu. Menarik gitu. Ya, tapi kalau orang nggak mengerti dianggap wah ini blasphemy. Iya, blasphemy. Ya, blasphemy. Padahal sebenarnya yang kita bicara adalah soal oneness. Kita asalnya dari sana. Dan sebenarnya kalau kita asalnya dari sana, kita adalah percikan ilahi. Dan percikan ilahi itu ada di dalam diri kita. Nah, kita selalu terpaku dengan hal yang eksternal, yang dari luar, tetapi jarang sekali dengan hal internal. Oleh karena itu, jarang sekali kita mendapatkan percikan ilahi, karena kita terbuai dengan hal yang eksternal. Dilakukanlah teknik yang namanya meditasi. Tapi meditasi juga ada dua macam meditasi. Satu, meditasi karena yang diimpose, ya, yang oke, saya mau meditasi sekarang. Kalau itu halnya demikian, maka itu adalah datangnya dari luar.
Ya, saya lagi stres, saya sekarang mau meditasi. Artinya apa? Itu kita mentrain diri kita untuk merepress. Kembali lagi, begitu kita merepress sesuatu, ya, itu ibaratnya kita duduk di dalam gunung api, di atas gunung api yang sedang bergejolak, dan satu saat gunung ini akan meletus dan kita mati. Ya, jadi banyak sekali meditasi-meditasi. Saya sering mengatakan bahwa saya anti meditasi. Yang saya maksudkan adalah anti meditasi dengan cara seperti itu, merepress, nggak boleh dengar suara, harus tenang, harus duduk dengan tenang. Itu pemaksaan semua. Dan ada yang namanya, yang kedua adalah meditasi yang just arise from within, dari dalam. Jadi sangat berbeda. Meditasi yang dari luar, yang dipaksakan, ya, atau meditasi yang datang dari dalam. Jadi meditasi yang datang dari dalam, prosesnya sederhana sekali, hanya 5 menit. Kita bisa praktek ke saudara-saudara kita di sini. Kalau mau kita bisa coba meditasi, nanti coba ke Past Life-nya. Menarik nggak? Menarik itu. Mau kita coba? Coba di Bu Tapi Mari. katanya sama-sama dengan audiens. Coba di Bu Mari. Kalau saya belum pernah meditasi tuh. Enggak, bukan meditasi ya. Ini makanya saya bilang ini bukan meditasi, bagaimana power of intention kita lakukan.